Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas sejarah perkembangan peradaban Islam di negeri Brunei Darussalam. Seperti yang kita ketahui bahwa Brunei merupakan salah satu negara yang memproklamirkan diri sebagai negara Islam. Bagaimanakah perkembangan Islam di sana? Kita simak di video berikut. Brunei Darussalam sudah berdiri sekitar abad ke-15 Masehi dengan bentuk kesultanan dan memiliki daerah kekuasaan yang sangat luas. Daerah kekuasaannya itu mencakup seluruh pesisir Pulau Kalimantan sampai ke selatan Filipina. Kemudian pada abad 19 Masehi, negara-negara kuat Eropa seperti Britania Raya itu datang ke Asia Tenggara dan menjadikan wilayah Brunei ini sebagai salah satu basis jajahan. Hingga pada tahun 1888, Brunei menjadi salah satu negara persemakmuran Inggris. Banyak konflik yang terjadi seperti penaklukan yang dilakukan oleh Inggris, sehingga wilayah Brunei semakin lama semakin kecil. Kemudian, singkat cerita, Brunei berhasil mendapatkan kemerdekaannya dari Inggris pada tanggal 1 Januari 1984 dan menyatakan diri sebagai negara Islam dengan mazhab fikih Syafi'i dan berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Brunei Darussalam terletak di Pulau Kalimantan atau Borneo, lebih tepatnya di pantai barat Laut Kalimantan. Luas wilayahnya sekitar 5.765 km persegi. Bagian utaranya berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sedangkan untuk bagian barat, timur, dan selatannya berbatasan langsung dengan Malaysia. Negara ini terdiri dari berbagai macam etnik dan masih termasuk ke dalam rumpun Melayu. Jumlah penduduknya sekitar 370.000, itu berdasarkan data dari tahun 2008. 2/3 penduduknya merupakan orang Melayu, sementara etnik Cina-nya sekitar 1/5 dan sisanya adalah etnik India dan lainnya. Bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi di negara ini adalah bahasa Melayu, Cina, dan Inggris. Meskipun berlandaskan Islam, negara ini tetap dihuni dari berbagai macam kepercayaan. Jumlah orang Muslim di negara ini sekitar 75%, Kristen sekitar 10%, Buddha 9%, agama kepercayaan 6%, Hindu 0,4%, dan yang tidak menganut agama sekitar 0,3%. Sama seperti negara Asia Tenggara lainnya, banyak versi mengenai bagaimana Islam masuk ke negara Brunei Darussalam ini. Ada yang mengatakan bahwa Islam dibawa oleh para pedagang dari Arab Saudi pada sekitar abad ke-7 Masehi. Selain berdagang, mereka juga berdakwah dan menyebarkan Islam dengan berbagai macam cara pendekatan. Kemudian versi lain ada yang mengatakan bahwa Islam masuk ke sini itu ada pengaruh dari Cina. Hal ini diperkuat dengan penemuan batu nisan Cina Muslim di Ranggas yang memperkuat argumentasi bahwa adanya pengaruh Cina dalam masuk dan berkembangnya Islam di Brunei. Pengimplementasian nilai-nilai Islam di sini tidak menghilangkan adat dan kebudayaan di sini, sehingga bisa kita lihat pada beberapa praktik itu dilandasi oleh syariat Islam, akan tetapi masih ada unsur kebudayaannya. Jejak peradaban Islam yang paling terkenal di negara ini adalah Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin yang terletak di ibu kota negara yaitu Bandar Seri Begawan, tepatnya di Kampung Ayer. Masjid ini dibangun dari tahun 1954 sampai 1958 dan namanya diambil dari Sultan ke-28 yaitu Sultan Omar Ali Saifuddin III. Masjid ini memiliki ketinggian 52 meter dengan kubahnya yang dilapisi dengan emas murni. Arsitekturnya memadukan antara arsitektur dinasti Mughal dan Italia. Di sekitarnya juga dikelilingi oleh taman-taman yang indah. Selain itu, material yang digunakannya juga tidak sembarangan. Kebanyakan didatangkan dari luar negeri seperti Italia, Inggris, Saudi, dan Cina. Masjid ini juga merupakan salah satu masjid paling indah di Asia Pasifik. Tidak heran jika masjid ini menjadi ikon dari negara Brunei Darussalam. Salah satu tokoh dari Brunei Darussalam adalah Sultan Syarif Ali. Beliau adalah sultan ketiga dari Kesultanan Brunei Darussalam yang berkuasa dari tahun 1425 sampai 1432 Masehi. Pada masa beliau, Islam telah mencapai masa perkembangan. Namun demikian, pengaruh Islam hanya sebagai ibadah personal saja dan belum bisa diterapkan pada penegakan hukum dan kondisi sosial lainnya. Oleh karena itu, Sultan Syarif Ali harus membuat strategi bagaimana agar Islam ini bisa semakin diterima di masyarakat dan semakin tertanam di dalam hati mereka.
Beliau membangun banyak masjid. Beliau paham betul bahwa masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi bisa sebagai tempat berkumpul dan menjalin silaturahmi. Selain membangun banyak masjid sebagai pusat dakwah masyarakat, beliau juga membuka lebar-lebar pintu bagi para pedagang dan menjadikan Brunei sebagai tempat persinggahan mereka. Dari para pedagang tersebut terdapat mubalik dari Arab yang memiliki tujuan lain selain untuk berdagang, juga untuk berdakwah. Setelah mendapatkan kemerdekaan penuhnya pada tahun 1984, Brunei Darussalam menyatakan diri sebagai negara Islam dan menjadikannya sebagai agama resmi nasional. Meskipun demikian, umat agama lain juga tetap dapat hidup di negara ini, bahkan jumlahnya terbilang besar. Sultan Bolkiah V juga menyatakan bahwa Brunei itu Melayu Islam beraja dan akan kekal seperti itu. Pengimplementasian Islam di sini sangat kuat. Terdapat pembentukan berbagai institusi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menjaga pelaksanaan ajaran Islam di negara ini. Hukum di Brunei juga menggunakan hukum syariat Islam secara nasional. Hal ini sempat mendapatkan protes dari PBB dan berbagai macam negara, tetapi Sultan tetap teguh dengan pendiriannya. Sekian video singkat mengenai peradaban Islam di Brunei Darussalam. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.